sesaat ini pasukan Kubangan 85 cc. Apakah Desmond Jonathan, Rizky Motor Bosmal, VMX ID Indonesia, luar biasa. Tak sia-sia pasukan VMX mensupport Desmond Jonathan bersama pasukan Rizky Motor Bosmal. Support saat ini 99 bersama pasukan MS GoPro dan Rizky Motor Bosmal VMX ID RMS Ball. Akan kita lihat apakah di belakang seorang Desmond Jonathan kali ini ada bocah langkat Giovanni Harmawan. Yes, wow, satu penampilan istimewa. Bocah muda asal Blitar, Jawa Timur. Satu persatu lawan mulai dibebaskan, satu persatu rival mulai disingkirkan. Mencoba loncat melesat dengan suatu pendaratan cukup sempurna. Akan kita lihat apakah Desmond Jonathan lagi-lagi akan merajai pertarungan 85 cc. Yes, satu main stick power engine yang begitu sempurna, mencoba dipadu padankan dengan satu teknik lockpick dan juga stop auto yang begitu luar biasa, menempatkan seorang Desmond Jonathan lagi-lagi berhasil menjadi momok yang cukup ditakuti. Desmond Jonathan namanya. Rizky Motor, M. Attar Al-Ghifari, M. Attar Al-Ghifari. Bung Frans, seperti Anda bilang, M. Attar Al-Ghifari ini pasti akan menjadi momok di pertarungan 85 cc. Bagaimana menurut Anda, Bang Frans? Ya, kita sudah prediksi bahwa Attar ini memang punya talent yang bagus ya. Buktinya dia sekarang sudah bisa berada di posisi 2 ya pada saat start, dan dia padahal ini kelasnya memang sudah di atasnya, di atas sendiri kelas 85 sudah punya pembalap-pembalap yang sudah matang sebenarnya, kayak seperti ada Desmond ya, ada Kemal, begitu dia sebenarnya udah cukup lama di sana. Tapi dengan masuknya Attar menambah persaingan yang seru. Iya, betul sekali. Dan ini semakin menjadi menarik karena sepertinya seorang Attar pun tidak jauh di belakang Desmond ya. Rentang jaraknya cukup tipis, Bang Frans. Jarak rentangnya cukup dekat sekali. Tentunya ini Desmond harus lebih berhati-hati. Desmond harus lebih waspada ya. Tentunya tidak boleh sedikit pun membuat satu masalah ataupun satu kesalahan. Sudah semakin dekat jarak. Betul sekali, semakin dekat saat ini M. Attar Al-Ghifari. Pasukan KPP Bandung Jawa Barat, ada anak didik dari Hilman Laksana. M. Attar Al-Ghifari petarung 65 cc yang punya nyali luar biasa. Si belalang batu, kalau teman-teman Jabar bilang si belalang batu siapa dia kalau bukan M. Attar Al-Ghifari namanya. Di belakang seorang Desmond Jonathan, lagi-lagi kita lihat pasukan Rizky Motor Bosmal VMX Indonesia, Desmond Jonathan dan Giovanni Harmawan langkat. Ivan Valrosi 1 seconds. Kayete Yogyakarta, Kayete Yogyakarta, ada Ivan Valrosi dan Cameron Stefano Gallardo. Desmond masih belum tersentuh, tapi tentunya satu kredit khusus ya. Kenapa sepertinya dengan munculnya seorang M. Attar Al-Ghifari seperti membuat petarung-petarung 85 cc lainnya terbungkam saat ini, Bang Frans ya. Kembali ke track saudara-saudara. Si belalang batu bagaimanakah saat ini masih berada di posisi kedua terbaik dan masih aman saja seorang Desmond Jonathan. Wow, ini salah satu pembalap idola Aing ini ya. Pasukan Rizky Motor Bosmal support saat ini bersama pasukan VMX Indonesia. Tak sia-sia VMX mensupport seorang Desmond Jonathan ya. Sudah cukup lama sepertinya pasukan VMX mengamati seorang Desmond Jonathan ya. Dan tentunya ini menjadi satu catatan penting nantinya di perjalanan ke Jurnas. Ini seorang M. Attar Al-Ghifari pasti ini akan diingat tim papan atas Indonesia manapun.
di kelas 85 cc. Di kelas 85 cc. Di mana saat ini seorang M. Attar Al-Ghifari belum lama dia muncul di 85, tapi langsung mampu merasa di urutan 2 terbaik. Seorang Giovanni Harmawan langkat. Biasanya selalu di belakang seorang Desmond bisa melakukan overtake, tapi dengan munculnya seorang M. Attar Al-Ghifari, Giovanni Harmawan saat ini pun tertahan di posisi ketiga. Apakah masih menunggu satu timing tepat untuk melakukan overtake, atau memang seorang M. Attar Al-Ghifari saat ini betul-betul luar biasa, Bang Pras? Ya, di sini kita amati terus bahwa Desmond cukup stabil ya, stabil di speednya, sementara Attar masih tentunya dia kan baru di kelas ini, dan dengan kondisi track yang cukup basah, ada yang sedikit licin, mungkin juga menyulitkan juga buat Attar. Sementara yang ketiga adalah ada Giovanni juga, mereka juga tetap berusaha untuk mengejar. Jadi ini posisi 1, 2, 3 tentunya masih rentan, masih memungkinkan bisa berubah dalam hal ini ya, karena siapapun tidak boleh melakukan kesalahan. Itu aja. Kalau boleh dikata terlalu dini kalau kita saat ini memastikan seorang Desmond pasti akan juara. Karena masih ada kesempatan untuk seorang M. Attar dan juga seorang Giovanni untuk memperbaiki catatan waktunya ya, Bang Beran ya. Dimana saat ini Giovanni Harmawan masih dibayang-bayangi dengan munculnya Ivan Palrossi, adik dari seorang Adrian Dewahyu. Dewahyu yang kita tahu juga salah satu pembalap Formula Indonesia ya, berprestasi juga di tingkat Asia di RRC. Dan juga muncul Kemal, ada Daryl Budiman, dan Andre Alavia, Cameron Stefano Garnardo Yogyakarta, Sulidur Ramadan. Dan saat ini wow, ada yang tertinggal cukup jauh. Dan sepertinya Desmond saat ini betul-betul tahu ancaman yang hadir dengan munculnya Giovanni dan juga M. Attar. Desmond pasti sudah mempersiapkan betul penampilannya ya, karena sudah sering juga kejadian mereka kurang memperhatikan seorang M. Attar, tapi justru apa yang terjadi? Posisi di 1, 2, 3 muncul M. Attar di situ. Muncul M. Attar. Dan tentunya ini juga saya harap bisa menjadi catatan untuk yang lainnya ya. Bagaimana motivasi untuk mereka, seorang bocah mungil 65 cc turun di 85 langsung mampu merasa di urutan kedua terbaik. Saya harap mereka semua terlecut semangatnya. Dan pastinya terima kasih VMP telah menghadirkan satu gelaran spektakuler saat ini. Dan masih cukup lama sepertinya jarak tempuh untuk mereka, Bang Frans. Dan kalau kita perhatikan saat ini kondisi trek ataupun sirkuit dari Grand Wisata Bekasi, apakah masih cukup aman, Bang Frans? Yang mana lihat Betul sekali, Bang Frans. Tapi alhamdulillah sekarang kondisi trek udah semakin mengering. Yang pasti yang betul-betul kita perhatikan adalah safety ya, ya. Safety-nya. Yang pasti kemasan dari sirkuit Grand Wisata Bekasi ini luar biasa. Biarpun turun hujan, tapi kondisi sirkuit tidak terlalu lama becek. Ini karakter tanahnya bagus sekali. Kalau terkena air tidak lama langsung mengering. Wah, inilah yang menjadi catatan penting. Dan alhamdulillah ada beberapa bocoran. Sepertinya sirkuit Grand Wisata Bekasi ini tidak lama lagi akan dibuat event lagi, Bang Pras. Ya, mungkin untuk kejurnas barangkali. Kalau menurut Bang Pras saja bagaimana? Kalau ya saya sendiri berharap memang seperti itu. Jadi ada event, dengan track yang sudah bagus begini, sebaiknya ada beberapa event yang bisa dilaksanakan di sini dalam 1 tahun beberapa kali supaya pembalap sendiri lebih terpacu ya. Nah, sayang sekali track yang sudah punya standar yang bagus seperti ini eventnya sedikit. Dan kita berharap kedepannya kalender kejurnas maupun power track akan bisa dilaksanakan sini. Oh, amin, Allahumma amin ya. Harapan kita bersama semoga di
tidak lama lagi ataupun di kegiatan-kegiatan otomotif Indonesia selanjutnya akan digelar lagi di sirkuit Grand Wisata Bekasi. Mengingat kondisi layout sirkuit yang sangat bagus, lintasan yang oke, ini melebihi standar nasional ya. Kalau Bang Pras Jaya bilang itu sudah melebihi standar nasional. Ini bisa dikatakan sudah memenuhi standar Asia. Dan ada kemungkinan kalaupun sekelas MXGP pun insya Allah Bekasi siap ya Bang Frans ya. Insya Allah Bekasi siap. Dan pastikan Anda menjadi bagian dari kami tentunya di satu perjalanan bocah-bocah muda dunia MX Indonesia yang begitu luar biasa. Kita support terus untuk prestasi dunia otomotif Indonesia. Dan tentunya jangan lupa untuk Anda selalu menjadi bagian dari kami dari channelnya vmxid.com Indonesia. Salah satu channel yang selalu menghadirkan perkembangan dunia otomotif Indonesia, khususnya di dunia MX Indonesia ya. Baik, saat ini masih cukup lama sepertinya perjalanan untuk seorang Desmond Jonathan, M. Atar Aglifari dan juga Giovanni Hermawan. Dan saat ini terjadi pertarungan sendiri di barisan tengah sepertinya Bang Bram, di mana ada Daryl Nel Budiman dan juga Kemal Andrea, Cameron Stefano Galardo, Soledo Ramadan. Wow, baik, masih Desmond Jonathan sama sekali tak tersentuh. Semakin jauh sepertinya seorang M. Atar Al-Ghifari. Baik. Tapi satu catatan, kalau Desmond kan fokus di satu kelas 85. Kalau M. Atar tadi udah tampil di 65 dulu ya. Nah, ini juga kenapa seorang M. Atar juga saat ini sepertinya agak sedikit melemah stamina-nya ya. Kalau dia turun di satu kelas, fokus di satu kelas, mungkin akan lain ceritanya Bang Berat ya. Mungkin akan lain ceritanya. Tapi apapun itu, kita support, kita apresiasi luar biasa untuk Desmond Jonathan, M. Atar Al-Ghifari, dan juga munculnya seorang Giovanni Hermawan 76 MX Harimau Sumatera. Never give up before struggle, tim 76 MX Langkat Harimau Sumatera, di mana saat ini menempatkan seorang Giovanni Hermawan di posisi ketiga terbaik. Dan masih beberapa saat lagi sepertinya Desmond Jonathan nantinya akan dikibari penyerang finish. Dan semakin jauh saja, semakin jauh meninggalkan M. Atar Al-Ghifari. Apakah ini sinyal untuk seorang Desmond Jonathan akan keluar menjadi sang jawara pertarungan MX 85cc? Tapi ini baru perjalanan Moto ke-1 Bang Frans ya. Masih perjalanan Moto ke-1. Moto kedua masih sangat-sangat riskan sekali. Apapun bisa terjadi ya. Kalau prediksi Bang Frans Tarjaya gimana nih perjalanan Moto kedua nanti? Ya, memang di race kedua nanti juga akan terjadi persaingan yang seru. Apalagi kondisi track mungkin mungkin besok itu akan lebih kering. Nah, sekarang udah berubah ya. Kondisi M. Atar sekarang tergeser oleh Giovanni. Iya, ya seperti tadi yang saya bilang bahwa di race ini memang Atar ini pendatang baru yang masih harus menyesuaikan diri. Sementara pembalap-pembalap itu kan udah lebih stabil. Dan ini terlihat memang M. Atar sudah mulai menurun di kondisi fisiknya, tetapi mudah-mudahan dia bisa bertahan lah dengan kondisi itu. Iya, betul sekali. Dan apakah M. Atar mampu untuk menggeser kembali Giovanni Hermawan? Giovanni Hermawan saat ini mampu menggeser M. Atar di posisi kedua. Dan Desmond Jonathan masih cukup aman sepertinya. Satu angin segar untuk Desmond, karena M. Atar saat ini tergeser dengan munculnya Giovanni Hermawan ya. Dan Ivan Valrossi masih berada di posisi keempat terbaik. Ivan Valrossi. Wow. Dan
Apakah sempat terjatuh juga dari M. Atar? Tidak sepertinya ya, tidak terjatuh, tapi memang sedikit melemah M. Atar ya Pak Haji ya. Dan terlihat saat ini tinggal beberapa saat lagi. Bang Iwa, berapakah sisa akhir perjalanan? Wow, Giovanni Hermawan di posisi kedua terbaik. M. Atar tapi cukup dekat M. Atar. Biarpun tergeser ke posisi 3 tapi masih cukup dekat di belakang Giovanni. Perhatikan 2-3. M. Atar Algifari. Apakah baik-baik saja Giovanni Hermawan? Yes. Oh, sedikit berbahaya. Berbahaya saudara-saudara. Muncul Ivan Valrosi di posisi keempat. Loncat meloncat Giovanni M. Atar juga. Ivan Valrosi. Saat ini belum cantik mereka di tikungan permainan Biabek. Wow, luar biasa, luar biasa. Kita lihat baik-baik saja Giovanni Hermawan di bawah tekanan bocah luar biasa M. Atar Algifari. Pertarungan justru terjadi di posisi 2, 3 dan 4. Dan sepertinya justru ini satu angin segar untuk Desmond Jonathan. Melenggang sendirian saja Desmond. Di mana posisi 2, 3 dan 4 saat ini ada Giovanni Hermawan, M. Atar dan juga Ivan Valrosi. Terjadi satu pertarungan sengit. Desmond di posisi terbaik, Giovanni Hermawan, M. Atar Algifari, Ivan Valrosi. Dan muncul sepertinya 0-11 saat ini Khairul Ibrahim. Saudara-saudara, kembali perhatikan Giovanni Hermawan tentunya saat ini harus membangun satu benteng tebal supaya nantinya tentunya pertahanan seorang Giovanni saya tidak jebol dengan munculnya satu momok. Ada M. Atar Algifari. Yes, yes. Oh, belum mampu saudara-saudara. Masih cukup aman saja Giovanni Hermawan. Dan tinggal beberapa saat. Oh, masih cukup aman. Masih amankah? Di manakah M. Atar? Di manakah M. Atar? Sedikit menghilang dari peredaran M. Atar. Agak menjauh M. Atar Algifari. Dan saat ini tinggal beberapa saat lagi. Sisa-sisa akhir perjalanan dari mereka di Gubangan MX85cc. Wow. Sepertinya membuat degup jantung berdebar-debar para penggemar seorang Giovanni dan juga M. Atar. Kali ini masih lihat. Selamat jalan Desmond Jonathan. Pasukan Rizky Motorsport VMK di Indonesia. Yes, ini yang saya suka. Kalau masuk finish mereka akan toss fair play. Dio akhirnya masuk di posisi runner up 76 MX. Kelangkat selamat untuk Giovanni. Dan di posisi ketiga dan M. Atar. Arya finish urutan keempat. Luar biasa. Luar biasa. Istimewa. Istimewa.